Bentar. Masya Allah. Ya, Ibu dari Katolik, Protestan? aku Protestan. Protestan. Iya, Ibu tadi ada teman-teman kita belum menemukan kesimpulan akhir terkait dengan penyaliban ini. Kalau di Islam kan juga membahas tentang salib, tapi di Islam itu penyaliban itu tidak terjadi terhadap orang yang suci. Penyaliban itu berlaku hanya penjahat, dan juga pelaku-pelaku penyaliban terhadap orang suci ini itu adalah orang yang dihinakan kemudian Tuhan. Itu dalam Islam. Makanya kami tidak menyembah atau tidak menuhankan orang yang disalib ini, karena yang disalib itu menurut Al-Quran kami orang yang melakukan kejahatan. Nah, Islam Kristen mengangkat satu tema ini dalam dua belahan yang berbeda. Nah, kalau di Kristen, salib itu adalah jalan keselamatan bagi teman-teman kita Kristen. Nah, maka muncul pertanyaan, yang melakukan penyaliban terhadap Yesus itu pahlawan atau penjahat menurut saudara-saudara Kristen? Menurut Ibu gimana? Iya. Halo ya, salam kenal ya Bang Juma. Saya Ibu. Aku sih sebenarnya bukan ini ya, bukan ahli agama juga. Jadi sebenarnya kurang untuk perdebatan seperti ini baru juga ngikut. Iya Ibu. Cuma dengar. Nah, cuman ini aku kasih penjelasan yang saya tahu aja ya, yang saya tahu dari karena memang saya kan sudah Kristen dari lahir. Nah, jadi seenggak-enggaknya ini adalah ya, nggak mungkin juga saya tidak punya pengetahuan tentang ini. Jadi apa yang yang saya tahu aja. Nah, kalau misalnya tentang judul ini ya, eksekutor salib itu sebagai pahlawan atau sebagai penjahat ya tadi ya, saya sempat dengar juga sedikit. Sebenarnya gini loh Bang Juma, kalau ini penyalipan ya, soal penyalipan ini memang kan sudah ya, mungkin sudah sering didengar kalau misalnya ini sebenarnya sudah termasuk satu rencana Allah di dalam dunia ini, termasuk kelahiran Yesus serta penyalipan Yesus ini adalah sudah masuk di dalam rencana Allah dari jauh sebelum Yesus ada. Itu ada kok ayatnya di perjanjian lama. Di perjanjian lama kan jauh sebelum ada Yesus ya. Dan di situ ada ayat-ayatnya tentang adanya anak manusia yang teriak-teriak minta tolong, itu sebagai penyalipan itu ada di situ, ada di ayat-ayat perjanjian lama. Nah, kalau misalnya penyalipan Yesus yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi itu, nah mungkin yang jadi pertanyaan, tentara-tentara Romawi ini apakah bisa kita sebut pahlawan atau penjahat gitu ya. Nah, jadi dengan apa yang saya sebutkan tadi ya, di mana ini adalah suatu rencana besar Allah buat kita manusia. Nah, karena ini sudah masuk di rencana Allah itu sendiri, nah makanya kita sebagai umat manusia, bukan ranah kita untuk menentukan mereka itu pahlawan atau penjahat. Jadi ini adalah urusan mereka dengan mereka berurusan dengan Allah sendiri, karena ini Allah kan yang membuat semuanya ini kan. Bisa dibilang ini adalah skenario Allah ya di dunia ini untuk Yesus dan manusia. Nah, jadi kita tidak pernah harus nggak pernah ada kepikiran sama sekali, dan memang nggak pernah ada untuk harus mikirin mereka itu pahlawan atau penjahat, karena buat kita tuh itu tuh nggak penting banget. Karena di sini kan yang penting buat kita penyalipan itu memang harus terjadi.
Karena kalau tidak terjadi penyalipan, berarti rencana Allah tidak terjadi dong di dunia ini ya. Nubuat yang sudah direncanakan Allah tidak terjadi kalau sampai tidak ada penyalipan. Nah, makanya kita memang fokus di penyalipan itu sendiri, bukan di mereka sebagai pahlawan atau penjahat. Karena itu seperti saya bilang tadi, ini mereka yang tentara Romawi ini dia berurusan dengan Allah gitu loh, bukan kita sebagai manusia. Ya mungkin seperti itu. Karena kalau sampai tidak terjadi penyalipan, nah Allah kita tidak bisa Yesus itu sebagai juru selamat kita. Kalau misalnya seperti Yesus bisa dibilang sebagai juru selamat karena sudah terjadi secara sempurna karena dia sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, itu sudah terjadi secara sempurna. Jadi tidak ada lagi yang harus kita perdebatkan ya. Mungkin itu aja kali Bang Joel yang bisa saya sampaikan. Oke, boleh saya bernarasi, Bu? Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi ketika Islam itu berbicara salib, maka diawali dengan adanya sebuah kitab yang bernama Al-Quran, surah Al-Ma'idah dan juga surah An-Nisa. Barulah Islam itu punya hak berbicara mengenai salib. Saudara-saudara Kristen berbicara salib dan tahu tentang salib setelah saudara Kristen kemudian menerima Bible, kan gitu ya Bu ya. Jadi kita Islam dan Kristen itu bukan pelaku dalam hal penyaliban ini, bukan oknum-oknum yang kemudian hadir sebagai orang yang melakukan aktivitas yang menghantarkan Yesus pada penyaliban. Siapa mereka yang hadir pada yang ada pada prosesi penyaliban ini? Yang pertama orang Farisi, yang kedua ahli Taurat, yang ketiga imam-imam kepala, yang keempat mahkamah agama. Mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, ini adalah orang yang sudah ahli di bidangnya. Mereka lah yang paham tentang kitab mereka, yaitu kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nefiim. Islam Kristen di luar garis, yang punya kitab adalah mereka. Ketika mereka kemudian melihat Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus maupun mereka, imam-imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, dan juga mahkamah agama, itu tidak pernah sedikit pun berpikir bahwa Yesus ini kita salibkan karena sesuai dengan kitab kita yang sudah dinubuatkan. Dan Yesus pun tidak pernah bertemu atau bercakap dengan mereka para eksekutor membahas tentang bahwa betul saya memang harus kalian salibkan karena memang itu sudah tertulis di kitab kita untuk menyelamatkan manusia. Mereka kompak, mereka sejalan, mereka saya sekata. Ada yang menyiapkan upacaranya, ada yang menyiapkan alat-alatnya, ada yang menyiapkan eksekutornya, ada yang menyiapkan kemudian palang kayunya untuk kemudian disalibkan. Itu tak pernah terjadi. Nah, kemudian latar belakang awal terjadinya adanya keinginan penyaliban ini di luar Islam, di luar Kristen, masih berbicara mengenai tuan rumah. Banyak orang yang kemudian melihat Yesus melakukan mukjizat, semisal yang membuat mereka terguncang itu adalah ketika Yesus menghidupkan kembali anak Maria, yaitu Lazarus, yang tertulis di dalam Yohanes 11 nomor 46, 45 dan sampai 57. Mereka melihat, wah hebat ini Yesus ini, wah luar biasa. Beberapa orang di antara orang Farisi kemudian datang melapor ke mahkamah, ke imam-imam kepala. Lalu imam kepala mengundang mahkamah agama. Lalu mereka melakukan rapat kilat. Sampai mereka mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Yesus ini kalau kita biarkan kemudian untuk melakukan banyak tanda dahsyat mukjizat,
maka akan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ini masih terjadi pergulakan di antara tuan rumah sang pemilik kitab. Lalu imam kepala, yaitu Kayafas, tahun itu mengatakan di saat rapat itu, kalian tidak insaf dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik Yesus satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka tahun itu juga imam kepala Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Di data nomor 53 dikatakan, maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan yang terjadi, rencana pembunuhan adalah karena unsur ekonomi politik. Bukan untuk menyelamatkan dunia. Itu konsep dari gereja, dari Kristen muncul belakangan. Yang melatar belakangi di TKP itulah yang paling valid. Mereka sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh Roma dan Yunani. Maka di data nomor 54, mulai saat itu Yesus tidak lagi muncul di hadapan mereka, melainkan dia pergi sebuah kota di Efraim. Di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Itulah awalnya. Sehingga ketika mereka datang menangkap Yesus, apa kata Yesus dalam Lukas 22 nomor 52? Kata Yesus gini, sangkamu aku ini penjahat, penyamun, sampai kalian datang lengkap dengan pedang dan pentungan. Padahal setiap hari kamu melihat aku di dalam bait suci mengajar, tapi kalian tidak menangkap aku. Lalu Yesus tambahkan kalimatnya, oh iya, sekarang adalah saatmu dan sekarang saatnya kuasa kegelapan. Artinya upaya penangkapan terhadap Yesus itulah awalnya kuasa kegelapan itu bekerja. Maka di dalam kitab Matius 26, di dalam Markus 1, mereka sepakat kemudian untuk melakukan tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya Yesus itu dibunuh. Mereka melakukan tipu muslihat. Pokoknya apapun yang harus kita lakukan, apapun kesaksiannya, yang penting Yesus ini dibunuh. Itulah latar belakangnya. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan itu sudah dibuatkan, yang tahu kitab Yahudi itu ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi. Tapi tidak ada di antara mereka sepakat membunuh Yesus karena nubuatan lah, Mazmur 22, Eli Eli lama sabaktani lah. Itu semua adalah upaya gereja mengambil dan mencocok-cocokkan tentang penyaliban. Karena yang lebih tahu keadaan saat itu adalah orang-orang Yahudi, bukan Islam, bukan Kristen. Maka latar belakang terjadinya upaya penyaliban bukan karena adanya dosa waris, bukan karena adanya nubuat. Justru imam kepala sang ahli kitab Torah membuat nubuat tahun itu juga. Maka tahun itu juga imam besar atas nama Kayafas bernubuat bahwa tahun ini Yesus harus mati demi menyelamatkan bangsa Israel. Maka mulai sejak itu mereka sepakat membunuh Yesus. Terjadi sesuatu upaya pembunuhan. Selesai, muncullah Kristen, menjadikan penyaliban itu adalah keselamatan. Makanya ibu jadi bingung juga, penyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat? Karena sejatinya mereka itu penjahat. Pembunuh Yesus itu penjahat, titik. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan menurut kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8,
Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi membunuh Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Makanya orang-orang yang ingin berusaha membunuh Yesus ini adalah pelaku kejahatan. Tapi salah konsep Kristen. Kenapa? Karena hasil dari upaya kejahatan justru dijadikan sebagai keselamatan. Kenapa bisa demikian? Karena ada tokoh yang menjadikan Yesus Kristus ini sebagai pahlawan penebus dosa. Padahal di antara tokoh ini muncul, dan di antara Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, satu-satunya agama yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, ya Kristen. Kata Yesus, jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya, Yesus menasihati Yahudi, jangan percaya kepada Paulus, jangan kau percaya kepada Kristen. Karena hanya agama Kristen yang membawa nama Yesus, yang banyak orang ini. Dan hanya Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Seperti itu, Bu. Maka penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Nah, makanya dimunculkanlah suatu narasi, suatu doktrin dan dogma, dosa waris lah, padahal tak ada dalilnya. Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, tak ada dalilnya. Yesus kemudian nebus dosa di atas tiang salib, dalil dibuat-buat belakangan. Padahal kejadian yang sebenarnya, mereka sepakat membunuh Yesus. Kata Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena nubuat. Nah, nanti cerita ini bergulir menjadi lain setelah masuk ke mimbar gereja. Jadilah Yesus sebagai penebus dosa yang tadinya justru itu adalah korban para pendosa. Seperti itu, Ibu. Silakan. Oke, itu wah Bang Suma benar-benar ini ya, banyak sekali sudah belajar semua ya. Jadi benar-benar sudah belajar masuk banget ke Alkitab untuk mengetahui semua cerita seperti itu ya. Cerita mengenai penyaliban Yesus, dan juga mungkin banyak hal-hal yang Bang Suma sudah tahu, sudah memahami isi Alkitab itu ya. Nah, kalau kayak Bang Suma bilang tadi, nanti kita jadi bingung kan, mau bilang dia pahlawan atau dia penjahat. Sebenarnya kita nggak ada yang bingung, mungkin dari pihak kalian yang bingung gitu, tapi kalau dari kita nggak ada yang bingung masalah itu, karena itu seperti saya bilang tadi, itu bukan ranah kita sebagai manusia. Nah, kalau yang Bang Suma ceritakan tadi soal prosesi penyaliban Yesus, ini semua kan ini kan saya bilang tadi, itu kan skenario Allah. Allah itu bisa berbuat apa saja, termasuk skenario apa prosesi yang terjadi itu semua sudah masuk di rencananya, dan itu semua pasti akan terjadi. Dia sudah tahu itu pasti terjadi. Nah, kalau misalnya memang misalnya ini tidak terjadi ya, dan itu pasti akan ada cerita seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus dibunuh gitu kan, tidak mungkin dia tiba-tiba dibunuh, tidak ada proses apa-apa, tiba-tiba dia dibunuh, itu tidak ada seperti itu. Pasti akan ada proses seperti yang disebutkan tadi, yang cerita
cerita tadi ya yang Bang Suma sebutkan tadi itu pasti ada seperti itu. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus mati. Ya nggak mungkin kan ada cerita seperti itu kan. Nah, begini loh. Nah, kenapa memang ini semua harus terjadi dan kita tidak fokus di situ. Kita tidak fokus di proses kematian Yesus itu seperti apa. Kita tahu cerita Yesus seperti itu kematiannya. Tetapi yang pokok di situ tuh bukan itu. Yang penting buat kita Yesus rencana Allah sudah digenapi dengan kematian Yesus, bahkan dia dibangkitkan dan dia sudah dinaik ke surga. Nah, yang menjadi fokus kita di sini begini loh. Coba seandainya Yesus tidak mati. Yesus apalagi bangkit, apalagi naik ke surga. Nah, itu semua belum tentu saya menjadi pengikut Yesus saat ini kalau sampai Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit. Saya juga belum yakin kalau saya menjadi pengikut Yesus saat ini. Nah, kalau sampai Yesus tidak bangkit, nah itu kita tidak akan terjadi seperti ini. Seperti kan kalau misalnya Bang Suma misalnya kalau Muhammad kan sampai sekarang kan Muhammad mati dan dia ada di kuburan. Mungkin seandainya Muhammad mati dan dia bangkit, dia naik ke surga, mungkin beda lagi ceritanya kan sampai saat ini mungkin seperti itu aja sih. Karena kalau saya kan tidak banyak banyak pengetahuan ya. Mungkin Bang Suma banyak menggali ya. Mungkin lebih banyak Bang Suma belajar daripada saya. Lebih banyak Bang Suma menggali isi Alkitab daripada saya. Karena saya memang terus terang cuman sekedar tahu apa adanya yang saya tahu aja. Karena begini loh. Nah, ini satu yang penting yang saya mau sampaikan, tolong dengerin ya Bang Suma ya. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus diangkat ke surga, dia meninggalkan Roh Kudus untuk kita manusia yang mengikut dia. Dia meninggalkan Roh Kudus kepada orang-orang pengikut Yesus. Nah, Roh Kudus ini fungsinya buat apa? Roh Kudus ini sebagai penolong buat umat-umatnya. Nah, di situ ada roh pengetahuan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh damai sejahtera, dan banyak banget fungsi dari Roh Kudus ini. Nah, itu yang dijanjikan Yesus dan Yesus sudah meninggalkan Roh Kudus itu kepada kami pengikut Yesus. Nah, Roh Kudus ini kan tidak ada sama Bang Suma dan pengikut Nabi Muhammad itu tidak ada Roh Kudus itu. Jadi menurut saya begini, kalian mau baca Alkitab dari A sampai Z, mau jungkir balik juga mau baca Alkitab, kalian tidak akan mendapatkan pengetahuan seperti kehendak Yesus, kehendak Allah. Apa maunya Allah di dalam Alkitab itu kalian tidak akan mendapatkan itu karena kalian tidak ada Roh Kudus yang dari Yesus untuk mengetahui kebenaran mana yang salah, mana yang benar. Karena kalian kan membuka Alkitab, membaca Alkitab itu hanya mencari kesalahan Alkitab, bukan untuk kebenaran akan Allah. Nah, kalau kita kan beda. Kita ini membaca Alkitab, kita mendapat hikmat dari Roh Kudus itu dan kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Nah, kalau misalnya Bang Suma atau yang lain-lain, kalian membaca Alkitab itu hanya untuk mencari-cari kesalahan, apalagi kalian juga tidak ada Roh Kudus yang Yesus tinggalkan. Dan jadi makanya memang pengetahuan kita memang beda. Jadi kita memang tidak akan pernah ketemu, mau sampai kapanpun kita mau ngobrol, kita mau berdebat soal Alkitab ini dari orang Kristen dan Islam, kita tidak akan ada tidak akan pernah akan dapat titik temunya. Jadi ini kita hanya orang-orang yang seiman, yang sehati, yang membaca Alkitab itu kita diberikan hikmat dan kita memahami apa maksud Allah dengan apa yang kita baca itu. Seperti itu Bang Sum. Oke, baik Bu. Ada hal menarik. Saya melihat kalau iblis itu punya tabiat selalu mengklaim sesuatu yang bukan haknya. Ketika Ibu berbicara mengenai Roh Kudus, saya ini 18 tahun mengkaji Bible dan saya tidak pernah menemukan ada kata Roh Kudus di dalam original teks Bible, kecuali di kitabnya orang Yahudi Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh itu pun berbicara mengenai malaikat.
Kalau di Kristen itu, sabar Bu, di Kristen itu bahasa Yunaninya pneumahotheos, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Itu hanya ada di Al-Quran kata Roh Kudus itu. Ketika Belanda datang menjajah di Nusantara ini, memboncengi misionaris untuk mengkristenkan orang Nusantara, mereka membuat lembaga di Batavia saat itu, lalu kemudian menerjemahkan kitab Belanda ini masuk ke bahasa Melayu. Disitulah pertama kali kata Roh Kudus dirampok dari Al-Quran. Lalu kemudian orang Kristen ini selalu mengatakan mereka memiliki Roh Kudus. Justru saya berani mengatakan Roh Kudus yang dikatakan oleh orang Kristen itulah penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus. Kenapa? Jangan pakai Quran, terlalu berat. Pakai Bible aja. Di dalam ciri-ciri Roh Kudus yang datang kemudian menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, sebelumnya di data nomor 14-nya nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Nah, lalu kemudian data nomor 16-nya, apabila penolong itu, roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Dari sini kita bisa melihat siapa yang mengatakan Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Kristen. Siapa yang mengatakan Yesus atau dalam iman kami Nabi yang datang di tengah Bani Israel dengan nama Iso, dalam bahasa Aramnya disebut Iso, bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Arab Isa, yang kemudian disucikan oleh Allah, langsung diangkat ke langit tanpa kemudian mengalami penghinaan. Itu hanya Islam. Roh kebenaran akan datang dan akan memuliakan aku. Islam datang memuliakan Nabi yang datang di tengah Bani Israel. Tidak ditampar, tidak dibunuh, tidak ditelanjangin, tidak ditombak, tidak ditonjok, tidak diseret, tidak dikutuk, tidak dipermalukan di hadapan manusia. Tapi kalau di Kristen, roh Kristen itu diajarkan untuk mengimani Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Itu penghinaan, bukan memuliakan. Ada dua yang datang kata Yesus. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah roh penyesat. Roh penyesat ini memakai nama Yesus Kristus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkatalah akulah dia. Berarti iblisnya datang memakai nama Yesus. Kemudian roh kebenaran ini yang dimaksud Yesus datang memuliakan namaku, bukan menghinakan aku. Memuliakan. Sedangkan roh kebenaran ini tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itulah yang memakai nama Yesus Kristus. Matius 24, ketika murid-murid datang di Bukit Zaitun, murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku, kata Yesus, aku akan nampak di tengah langit sebagai anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan ada aku di atas langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku datang, ada dua yang datang. Pertama roh kebenaran, yang kedua adalah penyesat yang menyamar-nyamar sebagai aku. Jadi kata Yesus, data nomor 4, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus.
Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa kemudian yang disesatkan banyak itu? Orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, sebagian yang ada di Indonesia. Memakai nama Yesus gak? Yes. Menggelar Yesus itu Kristus gak? Yes. Memuliakan gak Yesus? Enggak. Malah dia hinakan Yesus itu dengan mengatakan dia mati terkutuk untuk dosa-dosa seluruh dosa-dosa manusia. Penghinaan itu, bukan memuliakan. Nah, lalu Yesus mengatakan begini ketika ditanya apa tanda kedatanganmu? Waspadalah apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah, camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Nah, sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Ketika ada oknum mengaku Yesus datang kepada Paulus, apakah tanda-tanda kedatangan Yesus sudah ada? Tak ada. Berarti yang datang di Paulus siapa? Itulah si palsu itu, yang ibu katakan Roh Kudus. Sekira jelas saya sampaikan ibu bahwa roh kebenaran itu hanya ada di Islam, tidak ada roh kebenaran di Kristen, karena setiap Kristen berbicara pasti dusta. Tidak ada yang keluar dari mulut Kristen terkait dengan agama Kristen kalau bukan dusta. Saya jaminkan itu. Mulai angkat bicara sampai selesai yang terlontar semuanya dusta. Sama seperti ibu mengatakan Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan manusia. Mana dalil? Tak ada. Bohong. Memfitnah Tuhan. Ada. Silakan Anda tunjukkan. Di mana Tuhan berencana menyelamatkan manusia dengan mengorbankan orang benar. Silakan. Itu ada di perjanjian lama di Mazmur. Di Mazmur mana ibu? Mazmur 37, Mazmur 91. Silakan. Di Mazmur berapa ibu? Kalau yang dia di Mazmur 2 itu maksudnya. Itu bukan Tuhan di situ ibu. Itu bukan Tuhan. Itu ratapan hamba kepada Tuhan. Yang saya maksud pernyataan Tuhan untuk hamba. Kalau Mazmur 22 itu ratapan manusia kepada Tuhan. Dan saya kan di sini jujur saya tidak ada persiapan. Jadi kalau misalnya untuk ayat-ayat seperti itu sebenarnya ada. Nanti saya cari dulu, baru nanti saya naik lagi ya. Nanti boleh saya Bu, naik silakan. Nah, tapi kalau misalnya saya kan memang tidak pernah belajar ya. Saya naik sini aja saya tidak pernah direncanakan. Jadi saya tidak pernah, beda dengan Bang Juma. Bang Juma ini sudah banyak ada catatan semua pasti di situ ya. Kalau saya memang tidak ada, jujur tidak ada. Dan itu nanti saya pastikan saya akan ada. Baik naik ibu, lagi ke sini, kami tunggu ibu ya. Kasih tahu. Siap. Nah kalau misalnya emang yang tentang Bang Juma bilang tadi itu berarti Bang Juma tadi bilang dengan kata lain Yesus itu adalah nabi palsu gitu. Yesus itu ada dua ibu. Itu kata Yesus. Yesus itu ada dua. Satu, nggak ada dua. Dua ibu. Ada dua, satu. Ibu yang menjadikannya satu. Tidak ada dua di Alkitab, nggak ada dua Yesus. Itu cuma satu. Boleh saya uraikan, buktikan? Boleh. Di Lukas 22 ada di
Iya. Lukas Coba Ibu baca Lukas 22 nomor 69. Nih ya, ini saya handphonenya cuma satu soalnya, jadi saya agak berapa Lukas berapa? Lukas 22 69. Dua ayat. Itu yang tentang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Yang berkata di situ siapa, Ibu? Yang berkata di situ adalah halo? Iya. Iya. Yang berkata di sana siapa? Yang ditangkap di itu siapa, Ibu? Yang ditangkap, emang itu ditangkap ada di situ. Iya, itu sementara disidang oleh imam-imam kepala. Coba Ibu baca data-data satu perikopnya. Oknum ini dikira Yesus setelah diolok-olok, setelah kemudian mereka hakimi, mereka adili, imam-imam kepala dan pengawal-pengawal imam kepala itu bertanya kepada Yesus, apakah engkau ini adalah Mesias? Iya, memang dia Mesias, memang dia anak Allah. Yang di situ itu dia yang lagi ditanyakan Iya. oleh orang-orang yang mengadili dia di situ. Tapi Yesus tidak mengatakan, iya, aku adalah Mesias. Banyak kok ayat-ayat yang mendukung Yesus berkata bahwa akulah Mesias, akulah Yang asli betul. Tapi yang di sidang ini tidak mengaku Mesias. Bahkan dia mengatakan, mulai sekarang ini Yesus sudah berada di samping kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang di sidang ini siapa? yang di situ oh ini bukan seperti itu ceritanya. Karena kalau menurut yang benar, Alkitab yang benar, bahwa Yesus itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di saat dia setelah mati, bangkit dan naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi pengakuan yang tadi ini, pengakuan Bapak yang sedang di sidang tadi ini, Katakan itu bukan Yesus. Itu yang mengatakan itu bukan Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang mengatakan itu bukan Yesus, tapi orang-orang yang menghakimi dia. Ibu, itu Yesus. Itu ada duduk di Yesus itu yang bicara. Yesus Itu- duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah dia mati, bangkit dan naik ke sorga. Baru dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia mengatakan mulai sekarang. Sekarang dalam bahasa Yunani itu non.
Nun itu artinya saat ini dia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Berarti siapa ini yang disalib nih? Yang sedang bicara ini siapa? Nah, yang bicara itu bukan Yesus, dia. Yesus. Masa Yesus bicara dia? Ya, makanya Ibu, Masa Yesus bicara dia? itu Yesus itu sedang ditangkap Yesus. Coba Anda baca. Coba Anda baca satu perikop pelan-pelan. Anda baca Yesus itu, maka berkatalah Yesus. Yesus itu. Oke. Thank you teman-teman YouTube. Meluncur. Yesus kan, Bu? Saya nggak itu ya, nggak baca satu peri. Setelah dia Cuma baca yang di diolok-olok, ayat-ayat terakhirnya aja. setelah diolok-olok, setelah dia kemudian digiring ke imam-imam, ke mahkamah, dia ditanya, apakah engkau anak Tuhan Mesias? Kamu yang telah mengatakannya. Apa gunanya aku bertanya? Kalau aku bertanya, engkau tidak akan menjawabnya. Dan kalau aku pun menjawabnya, engkau tidak akan mendengarnya. Maka kata Yesus, mulai sekarang Yesus sudah duduk di samping Tuhan yang Maha Kuasa. Maka mereka berkata, apalagi gunanya kita menunggu kesaksian? Bukankah dia telah menyatakan itu sendiri? Maka mereka pun mengeksekusi orang tersebut. Ya, kalau misalnya memang dia Yesus ini kan anak Allah kan, karena memang dia selalu ada bersama dengan Allahnya sendiri, makanya dia tidak pernah tidak pernah gentar dengan apapun orang-orang yang ada di situ. Itu memang sudah menjadi dia juga sebagai Allah, dia sebagai Tuhan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi kok di situ. Dia sudah tahu bahwa dia juga akan dieksekusi di situ. Iya, maksudnya kan Ibu tadi bertanya, mana buktinya Yesus itu dua? Yang kedua, kalau Yesus itu ada dua, Yesus seumur-umur itu taat kepada perintah Tuhannya di dalam Yohanes 8 nomor 29, Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa Bapa berkenan kepadaku, sebab aku senantiasa melakukan seluruh apa yang diperintahkan kepadaku. Iya, di dalam Imamat 19 nomor 28, orang-orang Yahudi itu dilarang bertato, nggak boleh bertato. Sedangkan di dalam Wahyu 19 nomor 16 ada sosok yang menampakkan diri kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Di pahanya ada tato bertulis Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus tidak pernah bertato. Lalu yang muncul di Pulau Patmos ini siapa mengaku Yesus? Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Sedangkan di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 14, iblis itu bergelar bintang timur, Lucifer. Yang datang di Pulau Patmos dia mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Nah, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Jadi memang ada Yesus satu lagi yang dituhankan oleh saudara Kristen itu, itulah Yesus itu lagi yang satu. Kalau Yesus yang satu ini nabi untuk Bani Israel. Gitu Ibu. Itu gitu ya, kalau saya sih
saya nggak pernah belajar Alkitab, apalagi sampai ke Wahyu itu saya nggak pernah belajar sampai ke sana ya. Beda mungkin dengan Bang Juma tuh sudah banyak sekali belajar. Kalau kita kan memang belajar tuh kalau saya ya sebagai pengikut Kristus, saya memang kebanyakan belajar bagaimana caranya saya menjadi pengikut Kristus yang benar. Itu aja yang banyak saya belajar. Tetapi kalau untuk cerita-cerita seperti itu jujur aja ya, saya memang nggak banyak belajar tentang itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya Bang Juma nanti kasih kesempatan nanti saya nanti akan belajar lagi tentang cerita tentang apalagi Wahyu ya. Wahyu itu memang jujur aja saya nggak pernah belajar tentang, karena Wahyu itu kan tentang kebanyakan nubuatan kan. Jadi aku memang jarang banget belajar tentang Wahyu yang memang malah banyak yang belum terjadi juga kan, nubuatan yang belum terjadi. Jadi itu biasanya yang belajar begitu juga kan pendeta. Jadi saya cuman belajar Alkitab, bagaimana saya mengetahui siapa yang saya ikutin dan bagaimana caranya saya menjalankan kewajiban saya sebagai pengikut Kristus. Itu aja. Tapi kalau misalnya untuk seperti Bang Juma mungkin banyak belajar tentang bagaimana menafsirkan Alkitab, cara-cara untuk mencari kelemahan-kelemahan di Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita kan memang tidak pernah belajar soal itu ya. Jujur aja saya memang tidak pernah belajar. Jadi kalau misalnya nanti mungkin kita dapat kesempatan lagi, saya nanti akan belajar lagi Bang Juma. Tapi Baik, saya yakin Ibu. banget dengan Yesus itu tidak ada dua. Yesus itu. Silakan Ibu, silakan. Oke Bang Juma, ini sudah mau jam 1. Saya juga sudah dapat kode dari suami untuk sudahi dulu. Nanti Iya, kita Ibu. akan kalau memang ada kesempatan lagi, saya akan naik lagi ke sini ya. Baik Ibu, makasih Bu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. untuk kesempatan ini. Oke, Sama-sama makasih, Ibu. Bang Juma. Selamat Makasih Bu. Malam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kalimat yang paling tepat dilontarkan oleh saudara Kristen ketika mereka kemudian melihat keadaan bahwa umat Islam itu lebih memahami Bible daripada mereka, maka kalimat yang tadi, kalian mempelajari Bible mencari kesalahan. Padahal yang kita uraikan adalah sebuah kebenaran. Ketidakberdayaan saudara Kristen untuk memahami isi kitabnya sendiri menjadikan kita menjadi salah. Padahal kita belajar Bible itu karena perintah Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik. Fajadilhum wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan manusia dengan cara yang baik. Bagaimana kita mau berdebat dengan baik kalau kita berbicara sebuah hukum, berbicara tentang isi buku ini tanpa kita tahu isinya? Yang kedua, tadi ibu itu mengatakan bahwa tidak akan mengerti Bang Suma karena Bang Suma tidak punya Roh Kudus. Tahu nggak konsekuensi Roh Kudus itu? Al-Quran ketika berbicara mengenai Roh Kudus, tugas daripada Roh Kudus ini adalah membimbing manusia untuk mengetahui aspek-aspek kebenaran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alna nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Roh Kudus itu tugasnya adalah membimbing segala kebenaran. Umat Islam kenapa memiliki Roh Kudus?
Roh Kudus itu menurut Yesus mengajarkan segala hukum-hukum, mengajarkan segala keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Ketika umat Islam berbicara mengenai hukum waris, ada di sini. Hukum tata negara ada di sini. Hukum nikah ada di sini. Hukum politik ada di sini. Hukum ekonomi ada di sini. Lengkap. Dia akan mengajarkan segala hukum di sini. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang memiliki ini. Kalau dikatakan memiliki Roh Kudus orang Kristen, tidak sinkron ketika dia mengatakan aku tidak belajar Bible, aku ini cuman Kristen biasa, aku ini tidak jarang belajar. Loh, lalu Roh Kudusmu tidur? Bukankah Roh Kudus bagi kalian itu Tuhan? Dan bukankah Roh Kudus itu Maha Tahu karena dia Tuhan? Maka sebenarnya kalau Kristen punya Roh Kudus dan Roh Kudus itu Tuhan, orang Kristen tidak perlu sekolah. Tinggal tutup mata, Roh Kudus. Ya paman, 1000 kurang 1 tambah 1 tambah 3 kali sama dengan berapa? Langsung tahu. Kenapa? Karena pada dirinya ada Tuhan yang mereka sebut Roh Kudus. Tapi polanya tidak begitu. Roh Kudus itu cara kerjanya enggak gitu. Gitu ya, saudara-saudara. Jadi kalau dikatakan gini, tidak, salah kaidah. Karena itu tadi, ya kata Yesus sih waspada kepada penyesat. Artinya kalau Anda tidak waspada ya Anda disesatkan. Oke, itulah yang terjadi. Lalu saudara-saudara, inilah fungsinya kita untuk berdialog lintas agama. Di samping mengajarkan umat Islam untuk menjaga akidahnya agar mereka tidak murtad, juga mengajarkan saudara Kristen untuk belajar Bible secara seksama, secara mendetail, secara serius. Dan proses kekristenannya tidak hanya doktrin dan dogma, melainkan dengan proses berpikir. Jadi bukan nggak ada gunanya. Berapa saudara Kristen yang naik ke sini tadi? Ada yang paham Bible? Nggak ada. Mereka cuma punya dogma. Adam mewarisi dosa, iblis itu bukan pahlawan, dia adalah pelaku dosa kejahatan. Apalagi Tuhan sudah menubuatkan akan menyelamatkan manusia melalui pengorbanan di atas salib. Mana dalil? Tak ada. Cuma doktrin aja kan. Begitu berhadapan dengan apologet Islam Indonesia, akhirnya apa? Saya belajar dulu. Maka yang mereka harus lakukan terhadap Bang Suma adalah berterima kasih. Bukan menghujat, bukan menista, bukan menjelek-jelekkan, apalagi melaporkan pelanggaran, penistaan, rasis, radikal. Padahal amanat agung beritakanlah Bible ke seluruh